bulan Juli 2004 itu kita berangkat gitu ya, itu nggak salah saya semester 6 pas semester 7 lah gitu ya, berangkat ke sana. Sampai di sana entah kenapa gitu ya Bang ya, perasaan saya tuh nggak enak gitu loh. Turun dermaga sih pertama baik-baik aja, berangkat pun baik-baik aja, pas nyampe turun 2 langkah koper udah diturunin, itu tuh saya nolak mau pulang, entah kenapa perasaan saya mau pulang aja, bener-bener mau pulang banget. Kayak takut aja gitu, kalau ditanya kenapa saya juga nggak tahu gitu, pokoknya takut. Jangan gitu, nggak ada apa-apa kok sih, nggak ada apa-apa, emang ada apa nggak tahu, tapi saya takut. Teman saya yang kesurupan 4 orang tiba-tiba duduk, yang ngaji terakhir sih Lia ngeliat saya, kita berdua tatap-tatapan di ujung Bang. Kata si yang si Lia, masih pakai muka, main yuk. Enggak, saya bilang gitu kan, sini. Enggak, kamu pergi, saya bilang gitu. Sini, ayo kita main. Terus yang 3 orangnya nangis-nangis, ketawa nangis. Si Lia tuh gini, sini ayo main. Itu tuh, jadi tuh teman saya tuh bingung kan. Tiba-tiba saya berdiri, saya mau Lia. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama almarhumah ketika di sana? Kan nggak ada yang tahu. Iya, dia tuh diam banget Bang. Itu dia. Pasukan Lentera Malam, hari ini kita mendapatkan cerita yang serem menurut gua. Dan udah gitu kita juga udah lama banget nih nggak ngebahas cerita tentang pengalaman narasumber yang melakukan kegiatan KKN. Karena terakhir itu kita bahas waktu ada narasumber yang pernah KKN di Desa Pocong. Betul gak kok? Betul ya? Sayangnya kita nggak ngajak Mas Galuh nih. Karena kalau ada Mas Galuh itu bakal epic lagi karena bakal dilukis tuh sosok yang ada di pulau tersebut. Tapi tenang aja, seperti yang tadi di awal gue bilang, ini ceritanya menurut gue serem. Jadi simak video sampai habis dan selamat datang di Saksi Misteri by Lentera Malam. Di sini udah ada narasumbernya, namanya Mbak Cindy. Kita sapa dulu aja. Mbak Cindy, apa kabar Mbak? Baik Bang. Baik ya? Alhamdulillah. Oke. Baik Bang. Nah ini Mbak Cindy ini pernah KKN. Tapi KKN ini agak berbeda, dia ngajar ke sebuah pulau dan di sana malah ngalamin kejadian horor ya Mbak ya? Iya. Mungkin boleh diceritain sedikit aja Mbak, kenapa tuh? Jadi kita tuh diganggu sama penunggu pulaunya malah. Diteror sama penunggunya, itu berhari-hari dia muncul dalam segala macam kegiatan, nggak pagi nggak siang itu ada. Nah terus bahkan sampai kita selesai KKN pun salah satu teman kita tuh masih diteror sampai meninggal. Oke. Memang waktu itu total berapa orang Mbak yang ikut KKN? Sekitar antara 21 sampai 23 orang. Di tahun? 2004. 2004? Nah, tadi sempat cerita sedikit sih. Bahkan ini sampai hampir merenggut nyawanya Mbak Cindy sendiri ya? Iya. Itu kenapa nih kalau untuk Mbak Cindy-nya sendiri di sana? Itu tuh saya sering keluar malam tanpa saya sadari. Terus ke dermaga. Ke dermaga? Dermaga berdiri, kadang duduk di pinggiran. Dan itu sampai temen saya tuh bangun tenda hanya untuk ngejaga saya supaya saya nggak keluar dari rumah kalau tengah malam. Oke. Berarti yang membahayakan itu karena Mbak Cindy itu berdiri di dermaga. Dan jalan jalur yang harusnya tidak boleh dilewatin sendirian. Karena itu jalur sepi sekali. Itu jalur yang orang sangat hindari kalau di malam hari sebenarnya. Karena tinggal kayak selangkah lagi mungkin ya udah ke laut gitu ya. Atau memang itu serem banget tempatnya. Karena nggak ada penerangan, takutnya ada begal atau segala macem. Itu juga jalannya jelek gitu kan. Karena beberapa dermaga itu beda ya sama pantai. Jadi dermaga itu biasanya juga ada yang langsung ke laut dalam gitu ya. Iya, itu ke laut dalam. Laut dalam kan itu? Ke laut dalam. Bener kan? Ke laut dalam. Itu yang ditakutkan. Itu yang ditakutkan ya? Ditakutkan. Jadi penasaran nih sama ceritanya. Nah, gimana buat teman-teman yang penasaran juga, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa kalau pasukan Lentera Malam pengen jadi narasumber di sini, kalian gampang aja tinggal VN ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lenteramalam.id. Untuk linknya biasanya gue taruh di deskripsi. Atau kalian juga bisa hubungi ke 2 nomor yang di bawah ini.
Yaudah, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Cindy mengenai KKN-nya di sebuah pulau, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi kita tuh kan kalau di itu kita punya program, ada magang, ada KKN. Kan waktu itu kita konversi nih dari. Nah kebetulan saya dapat di masanya saya lagi konversi. Jadi kita dapat ada yang magang, ada yang KKN juga. Jadi 2 kali lah gitu ya. Nah KKN-nya cuman bedanya kami dengan bukan dari yang institusi untuk jadi pengajar itu, progresnya cuma ngajar-ngajar aja. Jadi KKN-nya nggak kayak kampus lain yang dia bikin apa ke masyarakatnya. Kita cuma sekedar ngajar. Ngajar aja nih. Ngajar aja, tapi ngajarnya di SD, SMP, SMA. Itu udah dibagi-bagi gitu ngajarnya. Nah, karena kita udah nyari-nyari tempat gitu ya. Emang waktu itu kayaknya musim semua anak lagi pada KKN. Nah, temen saya tuh dapat kenalan sampai ke jadi anak-anak tuh bilang udahlah sekalian kita, kalau istilah anak sekarang, healing gitu ya, karena deket pantai, itu masih wilayah Jakarta kan. Saya sih waktu itu diajak survei saya nggak pernah ikut karena yang survei cowok-cowok. Udah 3 kali survei, enak tempatnya, rumahnya bagus, katanya misalnya rumahnya gede gitu ya, udah dikasih sama ketua di sana lah, udah diizinkan dan udah dapet jatah nih, saya ngajar di SD sama di SMA, saya dapet jatah. Teman saya ada ngajar sampai ada jam malam juga, ngajar TPA, ngajar ngaji. Jadi yang teman-teman yang lulusan pesantren itu ngajarnya ngaji malam. Karena saya lulusan dari SMK, saya ngajarnya sekolah umum. Nah, jadi akhirnya singkat cerita bulan Juli 2004 itu kita berangkat. Gitu ya, itu nggak salah saya semester 6 pas semester 7 lah gitu ya. Berangkat ke sana. Sampai di sana entah kenapa gitu ya Bang ya, perasaan saya tuh nggak enak gitu. Turun dermaga sih pertama baik-baik aja, berangkat pun baik-baik aja. Pas nyampe turun 2 langkah, koper udah diturunin, itu tuh saya nolak, mau pulang, entah kenapa perasaan saya mau pulang aja, bener-bener mau pulang banget. Kayak takut aja gitu, kalau ditanya kenapa saya juga nggak tahu gitu, pokoknya takut. Sampai ayo pulang, nggak bisa, kamu gimana sih, teman-teman bilang gitu, kita udah gini loh survei segala macam, jangan gitu, nggak ada apa-apa kok sih, nggak ada apa-apa, emang ada apa nggak tahu, tapi saya takut. Itu siang, kondisinya siang banget gitu loh Bang, sedangkan kapal udah jalan kan. Mungkin kalau kapal masih saya langsung lompat balik ke kapal kali gitu ya, saking takutnya. Udah nggak apa-apa. Aduh, saya mikir ini bener-bener berat banget ngelangkah gitu, udah mau nangis, rasanya pengen pulang. Zaman dulu kan handphone masih jadul gitu ya, sinyal masih Senin Kemis di sana gitu kan. Aduh gimana ya kalau ada apa-apa, tapi nggak tahu ketakutannya, kalau ditanya ketakutannya apa sih juga nggak tahu, cuman rasanya berat gitu untuk kesana. Akhirnya kita jalan lah, kata warga di sana, udah nggak apa-apa kok kak, di sini enak kok, baik-baik aja. Emang warganya welcome banget, warganya tuh baik banget gitu kan. Barang-barang kita ditaruh di beca semuanya. Terus kita jalan tuh sekitar 700 meter lah sampai ke tempat kita akan tinggal gitu, 1 bulan di sana, kurang lebih 1 bulan gitu kan. Perjalanan menuju tempat tinggal itu tuh berat gitu loh. Kayaknya gimana gitu, perasaan saya tuh pokoknya nggak enak lah, pokoknya nggak mau gitu. Sampai di rumah kita tinggal, tuh makin tuh deg, nggak tahu kenapa saya deg gitu ya. Kayaknya pokoknya kalau bisa jangan di situlah gitu istilahnya. Udahlah masuk, semua masuk gitu bahagia semuanya, cewek-cewek di bawah, kan ada 2 lantai, cowok-cowok semua di atas. Gambaran rumahnya seperti apa nih Kak? Jadi rumah itu belum jadi Kak sebenarnya, rumah itu tuh baru sekitar 75% lah jadinya.
Jadi rumah itu tuh katanya sama pemiliknya nggak sempat sampai selesai. Orangnya tinggal di Jakarta di kota katanya. Jadi belum selesai. Tapi udah diizin, kita minta izin kita pinjem untuk kita KKN, diizinkan gitu. Tapi katanya rajin-rajin aja, jangan buat macem-macem gitu. Kalau bisa sering ngaji gitu. Namanya rumah itu udah nggak pernah ditempatin. Jadi awal dibangun itu belum pernah ditempatin. Rumah itu dibangun 2000 atau 2001 gitu rumah itu. Belum pernah ditempatin sama pemiliknya. Nah, di rumah itu tuh 2 kamar. Di bawah itu ada 2 kamar. Kamar, ruang tamu, kamar, terus ada ruang kumpul lah, terus kamar, baru dapur, kamar mandi. Kamar mandi cuma 1. Kalau mau ke kamar mandi turun, tapi tangganya dari teras. Tangganya di luar. Nggak ada tangga dalam. Nah, kalau yang di atas itu los aja. Naik ke tangganya pun tangga belum jadi. Tangga yang masih semen gitu. Dan nggak ada pegangan. Namanya rumah belum jadi gitu ya. Tapi aman gitu. Tangga itu ke atas. Belum sempat diaci, masih bata-bata gitu. Acinya masih aci kasar. Pintu udah los gitu. Cowok-cowok jadi los gitu aja. Nah, kita tuh sekitar 21 orang. Perempuannya 11, cowoknya sekitar 10-an, lebih banyak ceweknya. Nah, pas masuk rumah, ada 1 kamar, jadi ini kamar depan, kamar belakang, itu kamar yang saya sangat takut. Saya nggak mau masuk gitu ya. Bahkan naruh koper pun saya nggak mau, bener-bener nggak mau. Jadi, taruh koper di sana aja, kata teman saya, yuk kita bagi kamar nih, kamarnya ini, ini. Saya bilang, jangan tidur di sana. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya jangan ada yang tidur di sana. Taruh barang aja. Kenapa sih kata gitu teman-teman saya? Kenapa sih lo? Istilah kawan sekarang lebay lah gitu. Pokoknya jangan. Kenapa sih udah? Tapi tetap aja ada yang masuk lah naruh. Tapi akhirnya saya bilang ke teman saya cowok, dikasih tahu deh, kamar itu entah kenapa jangan, saya bilang gitu. Ya, emang kenapa? Pokoknya jangan, taruh barang aja. Taruh barang. Mendingan kamar itu jadi taruh barang deh. Kita tidur di luar aja bareng-bareng. Iya. Akhirnya singkat cerita setuju lah di hari pertama udah taruh barang deh gitu. Kalaupun mau tidur kamar depan sama di ruang tengah itu cewek-cewek. Jadi kita tidur tuh udah kayak sarden tuh, Bang. Berentet-rentet. Jadi kamar ini yang kamar yang saya takutin itu barang. Tapi barang saya nggak mau taruh situ. Barang saya taruh di ruang tamu aja. Nggak mau. Kalau ganti baju saya kalau nggak ke kamar mandi, kamar depan. Pokoknya saya nggak mau aja masuk kamar itu. Nggak tahu kenapa nggak mau gitu ya. Hari pertama udah heboh, kita perkenalan dulu. Sore kita ke kalau kayak rumah Pak RT gitu loh. Kita kenalan segala macam. Udah hari pertama, progres hari kedua mulai ngajar. Nah, itu kita kenal dulu ke sekolah-sekolah. Nah, kebetulan saya dapat SMA sama ngajar SD. Jadi pagi saya ngajar di SMA, ngajar kelas 3. Nanti jam siangnya saya ngajar di SD. Kalau pulau kan kecil ya. Jadi sekolah-sekolah tuh dempetan, deket-deket. Jadi kalau habis ngajar ini saya ngajar ke sana. Nah, teman saya ada yang sebagian malam anak pesantren ngajar ngaji, tapi TPA-nya jauh. Jadi kalau sekolah tuh deket nih, yang SD, SMA, SMP itu satu wilayah lah. Ya kita cuma muter-muter aja. Nah, yang TPA jauh. Nah, teman saya nggak semua ngajar di pulau, ada yang ngajar ke pulau seberang. Ada pulau kalau nggak salah namanya. Jadi kalau tiap pagi dia naik getek tuh ngajar di SD seberang. Saya nggak ngajar, saya ngajar di sini karena teman-teman saya tahunya saya nggak bisa renang, takut kenapa-napa katanya. Udah di situ. Nah, ya sebagian malam ngajar di TPA-nya jauh, ujung pulau gitu, ujung pulau. Nah, hari kedua kita tinggal di sana, belum ada yang ngajar malam. Ngajar malam tuh hari ketiga. Ngajar malam, pulang aman, kenalan. Pulang cepet, jam 7 udah pulang. Nah, hari keempat nih, teman saya tiba-tiba ditelepon bapaknya. Teman saya ditelepon, "Mi," katanya gitu, "kamu di mana? Nginepnya di rumah?" gitu. "Kok Bapak 3 hari ini mimpi nggak enak. Pokoknya mimpinya tuh hati-hati anaknya. Coba deh kamu bacain," gitu. Namanya kita lingkupnya banyak anak pesantren ya, pesantrennya dari daerah gitu kan, agak kental lah kultur-kultur yang kayak gitu. Maksudnya yang kalau saya kan dari SMA nggak begitu nggak begitu terlalu percaya hal-hal kayak gitu. Jadi dia pas hari keempat itu pas saya mau ngajar
ngajar jam 8, saya ngelihat dia berdiri di sudut-sudut pintu, ada air di baskom kecil, diciprat-cipratin di sudut-sudut rumah. Saya tanya, kamu ngapain nih? Enggak, bikin perlindungan. Saya mikir bikin perlindungan, terus baca disempratin. Sudut rumah, setiap sudut rumah dari dalam keluar. Jelas saya ngambil pusing. Saya nggak mau nanya ini juga gitu kan. Itu sehabis ditelepon sama bapaknya itu ya? Itu diciprat-cipratin di sudut-sudut rumah. Itu hari keempat, malamnya teman saya ngajar nih, yang di TPA. Ngajar, pas pulang, gubruk lari, dia ngosok sambil 3 cewek-cewek. Kenapa? Gila, kata dia gitu, kenapa? Sumpah gue serem banget, katanya, Mas, serem banget di sini. Apanya yang serem? Lu tahu kan penangkaran penyu di sana, kata dia gitu. Itu kan gelap. Enggak lah, ada lampu. Saya bilang, iya emang ada lampu. Masa ada cewek, katanya. Ada ayunan memang di depan penangkaran itu, di pinggir pantai itu ada ayunan 2. Pertama saya lihat ayunannya goyang. Semakin kita lewat, tiba-tiba ada cewek ngebelakangin putih sambil ngibit lah mereka bertiga kan. Teman saya sempat ngelihat itu tuh, sambil ada satu yang terakhir ngelihat, dia sambil main air sambil begini, senyum, tapi senyumnya tuh yang begitu. Gak lagi-lagi deh gue kalau ngajar lewat situ, kata teman. Gue liat perkampungan aja deh, jauh-jauh deh, kata dia gitu kan. Masa sih? Ya dari keempat. Hari kelima teman saya cowok di atas turun semuanya. Kenapa? Enggak, katanya, yuk kita sholat maghrib bareng gitu kan, jemaah gitu. Jemaah, terus ada teman saya cewek buka jendela, ngadep ke ada saya di sini, ada ini, mau ngomel dia, Bo, apa ayo cepetan. Terus dia bilang, lah Boge, kenapa? Terus dia kenapa? Tadi gue ngeliat ada Boge duduk depan. Apa sih maghrib-maghrib ngapain di depan? Bener gitu, gue liat depan bagi megang gitar. Makanya gue mau nanya, itu Boge pinjam gitar siapa maghrib-maghrib? Enggak, kata dia gitu. Ini hari kelima kan bang, udah sholat lah, kita sholat. Yang cowok udah mulai kasak kusuk tuh, saya mikir nih kenapa sih, ada apa sih, enggak ada apa-apa. Iya. Di ke-6 mulai kok pada ngaji. Biasanya kita habis jamaah udah tunggu, habis itu isya. Ini kok makin banyak cowok-cowoknya makin turun ke bawah makin ngaji gitu. Itu ben banget nih cowok-cowok rajin banget ngaji gitu kan. Gue bilang, lu kenapa lu pada kesambet nih? Gue bilang, tumben banget turun-turun. Biasanya habis sholat langsung pada ngacir ke atas nyari makanan. Enggak, kita mau ngaji. Udah lah, itu saya nggak cerita, mereka belum cerita tuh bang. Hari ke-7, nah hari ke-7 nih, ini giliran saya. Hari ke-7 habis sholat, saya nggak dapet sholat jamaah pertama, ketinggalan. Karena kolter udah penuh. Saya kolter jamaah yang kedua, maghriban. Habis maghrib, rencana kita kan pada akhirnya ngaji nih. Pas saya mau ngebuka Quran, aduh saya buang gas lagi, batal kan, ngambil wudhu lagi. Saya ngeliatin kamar, entah kenapa saya pengen ngeliat ke kamar yang 2 ini. Saya nengok, teman saya bertiga kok di dalam, kan udah saya bilang jangan ada orang di dalam. Udahlah. Tapi mereka ngaji, bertiga ngaji. Di dalam kamar itu, pakai mukena ngaji. Teman saya si Lia, dia nama Aroh gitu. Badannya sama lah, kecil-kecil anaknya ngaji. Dah, saya ngambil wudhu kan. Keluar, si dia nama Aroh udah keluar. Lah, saya bilang lah, itu di dalam kamar siapa? Tinggal Lia katanya. Saya ngeliat Lia. Kok Lia sendiri? Tapi kan logikanya, ya biarin aja sih Lia sendiri, toh kita di depan ini rame kan. Kamar dibuka, kamar itu nggak ada pintu bang, cuman hordeng doang. Pasti kan kelihatan. Adalah saya, tapi entah di situ tuh perasaannya mulai makin nggak enak tuh. Aduh ya Allah gitu ya, langsung saya baca Quran, pas lagi baca tiba-tiba Lia cekikikan. Saya udah wudhu nih, kita lagi nunggu isya, lagi mau baca Quran, lagi udah surat masuk berapa ayat, tiba-tiba Lia ketawa. Gitu bang, panik dong kita ya, ini Lia kenapa nih, bocah kenapa, kan ngaji gitu kan. Set datang lihat, Li kenapa Li? Pas mau disamperin dia teriak, terus pokoknya random lah, nangis, teriak, ketawa, dibawa ke depan. Di situ bang, saya taruh Al-Quran masih pakai mukena, saya keluar, naik ke atas. Saya panggil teman saya Kubil, yang di awal saya ngereng-ngereng minta pulang. Bil, tuh kan Bil, kejadian apa ini yang gue takutin? Emang apa itu gue bilang gue nggak mau nginep di sini? Kejadian kenapa? Jadi Bil, jadi sebelum sempat turun Lia kenapa? Mana Bogi Lia kesurupan. Gue bilang, turun semua cowok, seturun,
di sini bukan cuma Lia bang, tadi cuma Lia. 3 orang yang ngaji sama dia kesurupan juga. Yang tadi di dalam ya? Di dalam kayak nyamber gitu. Iya. Ada satu lagi teman saya kesurupan jadi 4 orang di situ. Wah panik dong. Memang sih banyak anak lulusan pesantren, tapi tetap aja ngadepin kalau cewek yang kesurupan, sedangkan yang bisa ngobatin cowok kan nggak bisa megang. Iya, gitu ya. agak susah tuh, bingung tuh. Teman saya dan saya dalam keadaan nggak ngerti lah kondisi saya tuh, bersalah, takut, khawatir. Udah deh, Cindy jangan dideketin deh kata dia gitu. Soalnya teman saya bilang saya tuh panik gitu ya. Pindahin. Jadi di situ teman saya yang kesurupan, saya tuh di ujung sini. Nah, saya duduk itu ketakutan, gemeter badan saya, masih pakai mukena gemeter. Teman saya bilang yang di samping, "Sin, gak apa-apa," kata dia gitu. "Sin, gak apa-apa," kata dia gitu. Terus saya nunduk, sini sakit banget rasanya nih. Sakit banget di sini bang, sakit banget. Saya nunduk sakit, saya megang begini, habis itu saya nggak sadar lagi tuh. Di situ saya kesurupan. Nah, teman saya yang bilang nih ceritanya. Jadi pas tanya, "Sin, lo kenapa?" Saya kan megang tengkuk. Dia pegang, saya nyetrum katanya. Pas pegang nyetrum. Sini kenapa nih? Badannya nyetrum kata dia gitu. Nengok lah yang cowok-cowok lagi fokus 4 orang, nengok ke saya. Terus habis itu saya senyum, kata teman saya. Saya senyum gitu katanya. Senyumnya beda. Ini siapa lagi sih, kata teman saya, udah 4 orang gitu ya. Tambah saya 5 gitu kan. Yang di sini ketakutan karena nyetrum. Dipegang nggak bisa, teman saya nggak bisa megang. Nah teman saya yang hari keempat yang nyebatin air, ngambil air rencana mau dikasih minum ke saya. Satu pis mental gitu kan katanya. Udah gitu teman saya yang kesurupan 4 orang tiba-tiba duduk, yang ngaji terakhir si Lia ngeliat saya, kita berdua tatap-tatapan di ujung bang. Kata si Lia, "Sini," masih pakai mukena, "main yuk." "Enggak," saya bilang gitu kan. "Sini." "Enggak, kamu pergi," saya bilang gitu. "Sini, ayo kita main." Terus yang 3 orangnya nangis, ketawa nangis. Si Lia tuh gini, "Sini ayo main." Itu tuh. Jadi tuh teman saya tuh bingung kan. Tiba-tiba saya berdiri, saya mau Lia. Itu tuh sempat berdiri, si Lia kayak kesenangan karena saya kayak ngajak main. Wah itu misahinnya susah katanya. Si Lia dipisahin, tuh si Lia ngejek saya, ketawa-ketawa, nggak kena, sedangkan saya ngamuk keadaannya. Udah nggak bisa terkontrol keadaan. Setelah saya ada 1 orang lagi katanya yang kesurupan. Udah 6 orang. Kayaknya udah kondisi udah nggak bisa diiniin. Kayaknya manggil orang pintar lah teman saya di situ. Karena yang serem itu di sayanya. Ngamuk soalnya. Ngamuk, nyerang Lia, nyerang yang lain, tapi yang saya injak tuh si Lia. Terus si Lia tuh bilang, kan ditanya nih, sebelum sambil nunggu orang pintar datang, ditanya, "Kamu tuh siapa sih?" "Ih, saya tuh Putri," katanya. Putri siapa? "Kamu bukan Putri." "Saya Putri. Saya tuh orang lama di pulau ini. Saya mau ngajak main dia." Nunjuk ke saya. "Mau ngajak yang lain juga main. Ayo kita main ayunan." Kita main ayunan gitu ya. Main petak umpet. "Saya Putri, saya suka. Saya mau ngajak ini nih." Yang di kesurupan si Lia. "Manis soalnya." Nggak tahu manis tuh entah hawanya, entah orangnya gitu. "Saya mau ngajak dia nggak mau sombong," nunjuk ke saya gitu ya. "Kamu," suara saya tuh nggak kayak suara saya bang, agak gede gitu. "Kamu keluar, kamu ganggu saya." "Oh pokoknya saya nggak mau." "Nggak apa-apa, saya mau ngajak ini," gitu. "Saya seneng nih udah bisa ngajak yang lain, udah bisa masuk," katanya. Iya, udah bisa masuk. Wah itu serem banget itu. Yang cewek akhirnya ketakutan karena takut nular, jadi kan nggak bisa, maksudnya megang nyamber gitu kan, ngeri kan jadinya. Jadi yang sebagian baca Yasin, ada yang baca surat ayat kursi, sampai akhirnya datang. Nah itu agak lama datangnya yang orang pintar karena nggak jauh dari tempat kita tinggal lagi ada meninggal, jadi ada tahlilan hari pertama. Udahlah gitu ya, diobatin, dibilang, "Saya ngobatin yang 3 orang ini dulu deh, gitu, biar sadar." Diobatin. Nah yang lama tuh tinggal saya berdua ini katanya. 4 orang udah diobatin, yang lama saya sama si Lia. Saya tuh brutal banget dipegang bang, karena saya pengen Lia. 4 cowok di sini. Itu setengah mati katanya jagain saya.
karena mata saya tuh udah bukan mata orang normal, matanya tuh udah yang begini, terus pokoknya aneh matanya. Itu udah diobatin Lia, pas obatin saya lama. Kita tuh kejadian kan sekitar jam 7-an ya. Di saya tuh sampai jam 11:30 saya baru sadar. Saya baru sadar, dan cuman saya yang dikasih iketan sama orang pinternya di kepala. Dikasih iketan, terus di sini ada tulisan kertas, terus dibilang jangan dibuka sampai zuhur besok. Kalaupun mandi, minta sama anak ini jangan dibuka. Dah, saya sadar tuh, tapi nggak langsung bangun. Lama ngebangunin, ayo sih bangun. Bapak itu pergi, jam 12 kurang, saya baru melek. Sakit semua badan saya. Kenapa? Terus udah nggak apa-apa, tadi kamu jatuh. Nggak diceritain tuh. Terus Lia gimana tadi, saya ngeliat, iya Lia nggak apa-apa, tadi Lia cuma nangis sedih katanya. Oh gitu. Jadi ditutupin hari itu. Ada apa sih, gimana? Enggak. Pokoknya bapak itu bilang jangan diceritain dulu. Kejadian hari ini jangan diceritain dulu sampai ngelewatin zuhur nanti. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak boleh katanya. Udah, akhirnya pada nurut. Nanya gak ke? Iya, ini mau saya buka kan, karena kenceng gitu loh. Kenapa sih jangan dibuka sih? Apa pokok jangan, soalnya tadi lo jatuh kebentur gitu. Jangan dibuka dulu gitu. Rasa-rasanya yang sakit tuh bukan di sini, sakit kan tangan. Kenapa ini? Pokok jangan dibuka, kita minta tolong jangan dibuka. Ya udahlah, nggak dibuka gitu ya. Nggak dibuka sampai besok siang. Teman saya bilang kalau bisa jangan mandi, lo cuci muka aja, sikat gigi, wudhu tetap biasa salat. Siang udah selesai lewatin sholat. Hari itu kan kejadiannya Kamis malam, Jumat pulang orang-orang sholat Jumat, saya boleh mandi. Saya mandi, saya geret teman saya yang dekat yang cowok, ceritain ada apa kejadian semalam. Ceritain saya, ceritain. Lo tuh kesurupan sih, lo mau iya. Jadi setiap orang yang menghalangi lo ke Lia itu, mau lo membabi buta katanya. Coba buka di tangan lo, terus ini memar-memar. Ih memar-memar, itu kita 4 cowok kiri kanan nggak bisa megang lo. Sampai akhirnya kita nyuruh manggil bukan orang, sebenarnya ketua di sana lah. Memang terus ada siapa? Pokoknya udah deh, lo ini aja, lo jangan kosong katanya. Untuk saat ini aman. Coba deh, kalau nggak percaya lo bisa masuk kamar itu kok, udah nggak ada apa-apa. Bener, saya masuk kamar itu udah nggak ada perasaan apa-apa bang. Aman aja gitu. Tenang, udah mulai tenang, udah mulai berani, udah bisa ditempatin. Saya pikir tenang, karena setelah itu nggak ada kejadian bagi saya. Ternyata enggak bang. 2 hari setelah kejadian itu, saya tuh tengah malam keluar buka pintu ke dermaga, jalan sendirian, melewatin jalur yang Penangkaran Penyu yang serem gelap. Jalan sendirian di dermaga, saya duduk aja sampai subuh. Itu ketahuan pas sholat subuh, saya nggak ada, teman saya nyariin sampai nyari warga, ketemu di dermaga saya lagi duduk diem aja. Ditepokin, pas udah ditepokin tuh saya baru sadar, ditanya, ngapain? Hah? Kok saya di sini gitu? Terus, saya bilang, tadi kan si Omen ngajak saya mancing, aku bilang gitu. Teman saya namanya Omen, bengong kan? Pada gini-gini, oh iya tadi gue ngajak lu mancing, terus gue tadi ke belakang, lu gue ajak pulang nggak mau, makanya kita panggil lagi ke sini sin, kata dia gitu. Yaudah. Terus 2 hari kemudian begitu lagi, saya datang lagi, jalan lagi, kan bahaya ya. Kali ini saya cuma berdiri, itu ngeri takut nyemplung kata anak-anak, masa saya nggak bisa renang. Akhirnya besok malamnya pasang tenda, jadi minjem campingan orang situ, berdirilah tenda di depan rumah. Depan pintu itu berdiri, karena kan kita deket banget sama pantai bang. Bener-bener deket banget sama pantai. Jadi setiap malam tuh ada 5 atau 4 cowok di situ ngejagain saya supaya saya nggak keluar. Pintu belakang dikunci, digembok dari luar. Jadi setiap saya keluar itu langsung ditahan, dibacain ayat kursi 3 kali, terus ditepok, bangun. Saya kebangun. Kita udah nggak mancing, udah tidur lagi gitu. Berarti ada momen di mana
waktu udah dibikin tenda masih mau keluar gitu ya? Masih. Itu sampai 2 kali sih. Nah, Hmm. kejadian itu ternyata tenda itu bukan hanya untuk saya, tapi untuk yang lainnya juga. Jadi anak cowok di atas tuh udah gak betah tidur di atas. Bang, tiap malam kan kalau mau pipis itu harus ngeliatin tangga ya, tangga luar teras. Ya. Itu setiap malam, hampir setiap malam katanya. Jadi tangga itu ada pohonnya tinggi banget, ngelewatin tangga. Itu ada cewek duduk di ranting pohon. Duduk tapi nggak belakangan, rambutnya panjang. Iya. Kondisi coba Bang Jamal mau pipis tapi di situ ada cewek. Iya. Kan logikanya kita di lantai 2. Kadang ada nahan gitu ya, udah nggak bisa pipis, ntar tiba-tiba di jendela ada yang nengok begini. Cuma segini doang sama rambutnya. Senyum begini. Makanya udahlah kita sebagian jangan, biar nggak dekat pintu jendela, tidur di tenda katanya gitu. Alasannya sambil jaga saya. Padahal mereka juga takut gitu ya. Jadi 5 cowok di situ, 5 cowoknya di atas. Lah makin yang tidur di tenda itu ya. Yang di tenda pun sebenarnya juga nggak aman. Iya, nggak aman. Nah, jadi kondisinya cowok-cowok itu diliatinnya cewek. Bahkan maghrib yang sebelum ada kejadian kesurupan, teman saya tuh pas mau turun, ada cewek duduk, dia nggak ngeh nih kalau dia di lantai 2 sebenarnya. Cewek bersenandung, turut, ditanya, Mbak, ngapain di sana maghrib nggak boleh masuk, kata dia gitu, nggak boleh Mbak duduk di sana. Duduk di mana nih? Dia duduk di pohon. Asumsi teman saya itu dia itu di bawah. Dia lupa kalau dia tuh di lantai 2. Iya. Dia pikir ada warga duduk. Emang kan kalau di bawah tuh ada pohon kelapa yang dijadiin tempat duduk itu loh Bang, yang sekitar segini terus ngadep ke pantai. Nah dia pikir tuh mungkin anak-anak sini duduk, Mbak masuk udah maghrib pulang. Saya sih duduk. Temen saya bilang itu pas masuk mau ngomong itu anak siapa sih di luar maghrib. Dia jalan dia baru ngeh. Kan gue di lantai 2. Nengok lagi udah nggak ada. Itu yang terus kalau cowok tuh pokok sosoknya selalu perempuan dilihatin. Jadi ada temen saya mau nyuci nih Bang. Kan kita ada yang ngajar siang ya. Jadi kalau yang ngajar siang nggak ngajar pagi dia masih di rumah nih jagain rumah. Ada 4 cewek. Cowoknya juga ada di atas. Dia mau mandi, dia mau ngajar jam 10. Ada orang nyuci berdua. Satu pakai jilbab, satu cowok. Tapi nggak bisa didorong karena diganjel ember. Dia pas mau didorong nggak bisa. Tapi dilihat gini, oh itu si Malik nyuci sama siapa lo gitu kan? Nggak boleh nyuci cewek sama cowok di dalam kayak gini. Keluar gitu kan? Terus tapi masih aja nyuci berdua. Gue laporin lo kata dia. Naiklah teman saya ke atas, manggil teman cowok mau ngomong, maksudnya itu tuh Malik suruh keluar gitu. Pas ke atas ketemu Maliknya siap-siap mau ngajar, udah pakai batik. Hah, Malik, ngapain? Lo katanya mau ngajar juga? Kan gue dapet jadwal siang hari ini. Tadi lo bukannya nyuci? Enggak, nyuci. Gue mau nanya lo nyuci sama siapa? Karena sosok cewek yang ini tuh bukan sosok yang barengan sama teman saya, karena sosok teman-temannya kecil-kecilnya agak badannya kayak saya gitu loh. Tapi pakai jilbab putih nggak kelihatan karena nyucinya begini kan, karena ngebelakangin. Siapa yang nyuci? Coba turun. Enggak, udah nggak ada yang nyuci kok. Turun. Buka kamar mandi, embernya masih kosong Bang. Nggak ada orang. Terus kamar mandinya tuh kayak yang udah sejam 2 jam nggak dipakai, agak kering. Orang tadi ada kucuran air, dia bilang. Terus pintu keganjel ember karena kalau untuk nyuci berdua untuk naruhin bilasannya kan. Nyuci begini berdua, jongkok, tapi nggak ngobrol, diem aja. Terus teman saya kan makin parno ya. Terus tadi saya lihat siapa? Orang sosoknya di samping Allah kolik. Ya Allah, gue dari tadi kagak, gue udah mandi dari pagi. Subuh-subuh gue udah mandi, gue udah siap. Gue gimana ya mau mandi, jadi udah deh katanya gitu, lu mandi tempat Pak RT aja sana, bawa barang-barang. Jadi pada takut mandi gitu. Sudah juga nih ada kejadian lagi, udah ngelewatin berapa hari gitu ya. Kan kita kalau masak tuh piket Bang. Kita masak piket. Jadi 4 cewek, biasanya 3 cowok. Cowok di luar nyiapin. Jadi karena saking takutnya di dapur, ada beberapa bahan taruh di luar. Nah ini ada satu kompor di sini, teman saya lagi mau goreng. Kalau di luar kan angin kenceng, nggak bisa. Cewek-ceweknya di sini. Terus, sutil mana sutil nih kata dia gitu. Gue mau ngebalikin tempe. Ada yang ngasih dari sini. Set. Oh ya makasih. Kaget kan?
Lah sini kan pintu, teman-temannya di sini. Tapi dia ngelihat ada tangan ngasih. Dia ngasih makasih, terus dia dilempar. Oke, bendanya ada ya. Dipegang sama dia. Iya. Itu langsung yang kenapa gitu kan gitu. Kenapa? Saya nggak tahu, saya lagi ngajar. Tadi kan gue nanya Sutil, iya ini kita lagi pada mau nyari. Ada yang ngasih, siapa? Gak tahu, cuma tangan doang. Gemeter teman saya. Jadi kalau mau masak berdua gitu ya, masak berdua mesti nemenin. Mau mandi kita bertiga gitu. Yang tadi bisa berani mandi sendiri nggak berani, jadi mandi bertiga. Tapi Sutilnya ketika diliatin masih ada gak? Ada di situ, kan dilempar langsung di situ. Itu kompon akhirnya gosong tempenya. Karena dia gemeter. Karena Sutil mana Sutil gitu, dia sambil ini. Ada yang ngasih, nih gitu. Nih tuh kedengeran mah, nih. Ambil, makas. Gak ada orang. Tapi dia ngeliat, jadi ada tangan tuh ngasih. Iya. Magic. Nih. Terus, jadi kan karena ketakutan, kadang besok-besok kita bercandain. Besok-besok kalau ada lagi bilang, kayaknya suruh balikin, kita bilang gitu kan. Kalau suruh masak. Lu bisa bercanda gitu kalau ketemu kejadian aja. Tapi Sutil itu taruhnya di mana? Biasanya tuh suka digantung. Ada digantung di depannya atau di samping nih? Nah itu kan kadang ada yang digantung. Kalau misalnya ada yang suka habis make, naruh di samping sini. Ada baskom ada baskom kecil gitu. Kadang ada digantung. Namanya kan yang masak beda-beda gitu kan. Suka-suka yang habis masak gitu. Makanya itu senior Sutil mana Sutil gitu kan. Oke. Lanjut. Aku penasaran waktu Mbak Cindy itu sering keluar malam itu apalagi tuh kelanjutannya? Nah, gimana jadi lagi? kalau yang saya keluar malam itu, yang saya lihat itu tuh teman saya tuh, kan saya juga ditanya kan, kalau bisa keluar malam ngapain? Dia itu ketika saya tidur, saya kan emang tidurnya di ruang tamu tuh. Tapi walaupun udah aman, saya nggak mau tidur di kamar gitu ya. Tapi saya mau tidur di ruang tamu. Suka nih ngedor gitu. Den, saya kan panggilnya sinden gitu. Den, ayo mancing. Tapi itu teman-teman saya, di kelihatan saya. Teman-teman cowok saya emang gabungnya sama cowok-cowok biasanya. Kita mau mancing Den gitu. Ayo, yang saya lihat tuh si Omen yang gede-gede teman saya, Omen gitu. Kita tuh jalan, perasaan tuh kita jalan bertiga gitu. Mau ke dermaga, tapi ngelewatnya jalur yang penangkaran penyu. Karena itu jalur singkat buat ke dermaga. Dan itu tuh saya merasa kita jalan tuh sambil ketawa-ketawa, ngobrol, aman-aman aja. Tapi beberapa orang ngeliat kalau tuh berdiri pinggir banget nih. Itu tuh tinggal di toel jatuh gitu loh. Dan sendiri. Dan itu tuh keluar itu jam 1. Kita kadang jam 12. Tiba-tiba hilang. Nah itu akhirnya pernah ada hari yang kedua itu terus diikutin teman-teman saya. Dan jalan sendiri tuh saya kayak yang ada kayak ngobrol gitu loh. Kayak ada orang ngobrol. Kan teman saya takut kan. Terus hari nggak sampai ke dermaga dia manggil teman buat manggil saya. Karena yang ngikutin saya juga nggak berani temennya. Pokoknya di penglihatan Mbak Cindy itu ada teman laki-laki yang ngajak mancing. Teman saya yang magang di situ, yang KKN di situ. Iya, dan Mbak Cindy mau ikut aja. Iya, memang itu teman dekat. Emang kita tuh punya rencana, kalau tengah malam kita mancing yuk gitu. Maksudnya jalan yuk, kalau kita nongkrong di dermaga gitu. Enak tuh ngeliatin bintang-bintang. Itu tuh udah ada omongan sebenarnya sebelumnya. Itu sampai 5 kali sih begitu. Buset. Teman saya yang tadi nyimpan air nelfon bapak, kan nelfon bapaknya dia. Teman saya tuh suka gini, suruh dia baca ini deh, suruh dia baca surat Al-Baqarah katanya. Al-Baqarah. Dibacain sambil kamu bantuin dia tiap sebelum tidur diusap katanya lengannya, sambil bacain 7 kali ayat kursi. Kalau perlu kamu tidur di samping dia. Jadi, nah teman saya tuh ngakalinnya supaya kalau saya bangun diikat pakai jilbab. Jadi kalau saya bangun teman saya bangun gitu loh. Oh iya. Ngakalinnya gitu supaya keberasa gitu. Jadi sempat kalau saya bangun teman saya langsung megang, terus ditepuk sininya, dibacain. Pokoknya dia dapat bacaan dari bapaknya. Terus saya suruh duduk, bawa tidur lagi yuk gitu. Saya tidur lagi. Tapi teman-teman cowok tetap di depan masih ada tidur di tenda. Karena kejadian itu tuh yang meneror tuh bukan di saya tapi hampir semua.
Cuma kan beda-beda, ada yang tadi dapat ini, terus ada yang ngelihat nyuci, terus ada yang ngelihat main gitar di depan gitu. Padahal kita nggak ada yang bawa gitar. Itu. Nah kalau cowok-cowok, cewek-cewek itu tadi sering ngintip, ada ngintip di tenda juga ada. Terus akhirnya kan kita udah hari ke-20 tuh udah nggak tahan kan. Kayak kita pulang aja deh. Nelfon lah hari ke-20 nelfon dosen. Oh boleh nggak sih kita menyudahi KKN ini? Kenapa? Ya pokoknya bapak kesini deh gitu. Dosen datang tuh 2 orang. Coba kalau saya kesana 3 hari, ya udah kita pulang aja kata dosen. Karena dosennya juga ngalamin kejadian. Kayaknya dosennya juga ngalamin kejadian. Jadi dosen itu sempat kesana? Sempat datang kan? Iya? Maksudnya bilang kenapa sih kalian ini doang kali? Cuman maksudnya nggak pengen nyelesain gitu. Jadi pas datang, besoknya datang, nginep kan hari pertama, kedua, ketiga udah pulang akhirnya ke kepala desa. Tapi sebelum pulang kita minta jalan-jalan, ngelilingin pulau-pulau selain di situ, pulau-pulau yang lain. Kita ke pulau khusus kuburan, ke pulau gitu yang muter sambil mencari cerita-cerita gitu. Kalau yang dosen ceritanya gimana tuh? Kalau dosen tuh kan karena dia nggak mungkin tidur di tenda dong, jadi tidur di atas gitu kan. Tidur di atas itu sama pas tidur itu ada yang ngetok tengah malam, assalamualaikum, cewek, bangun, buka nggak ada orang, dan lagi assalamualaikum. Ketiga kalinya ditungguin, assalamualaikum, tapi dia begini. Assalamualaikum, belum sempat buka udah nongol di jendela gini, assalamualaikum. Makanya kata dosen pertama, hari pertama dia masih mencoba untuk berani gitu ya. Hari kedua mandi itu tuh ini saya diceritain cowok, katanya kayak merasa ada perempuan gitu. Kayak merasa ada perempuan yang apa sih kayak ngeliatin dia gitu. Tapi pas tengok nggak ada. Tapi hawa-hawa kayak kita ada orang tuh gimana sih rasanya? Nah yang serem ada teman saya bang. Kan kita di kamar mandi itu ada kaca kecil. Emang dari rumah itu. Dia nyisir. Pas nyisir begini. Kok rambutnya panjang? Rambutnya segini bang. Tapi di kaca rambutnya panjang. Pas lagi nyisir begini. Kok lihat di kaca? Tapi pas begini rambutnya pendek. Tapi di kaca rambutnya panjang. Terus ada yang nyisir begini. Ngibrit teman saya. Jadi di belakang ada juga yang nyisir sama dia. Tapi rambutnya dikediain. Buset. Itulah kenapa setiap mandi berdua, bertiga. Terus kacanya ditutup pakai apa? Pakai anduk. Itu serem sih. Serem bang, beneran. Jadi mandi, ya kita kan mandi kalau cewek kan namanya kita berhijab gitu ya. Kalau keluar takut papasan sama temen cowok gitu. Kalau siang akhirnya ya udahlah kita nyisir dulu pakai bergo gitu kan. Nanti di kamar berapiin dan nyisir sekarang mas. Nyisir pas nyisir gini, itu tuh rambutnya panjang. Dia kan kaget dong. Hah? Kok panjang? Terus dia megang rambutnya. Enggak ada, tapi sih nggak ada rambut. Pendek. Terus pas dia begini lagi, ada tangan lanjutin seret. Kabur langsung. Wow. Itu sumpah serem banget. Itu yang kita mandi. Akhirnya sebagian kadang-kadang kita kalau sore mandi tempat Pak RT numpang. Kalau yang benar-benar takut ya. Termasuk saya juga kadang suka takut numpang. Paling di sana nyuci doang, nggak berani bang. Ngebayangin cerita teman saya itu bikin sampai sekarang tuh gemeter. Bayangin coba lagi nyisir. Kalau cerita yang pengajar malam itu, ada lagi gak selain ngelihat perempuan di ayunan itu? Ada lagi gak? Ada lagi memang kan cuma di ayunan. Terus kalau sering sih di ayunan. Cuma besok mereka nggak mau lewat situ lagi. Oh. Nggak mau. Karena nggak mau ya? Nggak mau. Okay. Tapi kan munculnya kadang yang di cowok-cowok. Nah yang sering banget tuh dia nongkrong di pohon. Pohon itu tuh pasti ngelewatin tangga itu pasti ada pohon. Jadi ini tangganya begini bang. Set gini nih tuh. Sini pohon tinggi. Nah, dia suka duduk di situ tapi ngebelakangin ini. Coba Bang Jamal mau pipis itu coba situ ada yang lagi nongkrong di sana gimana rasanya? Ngompol sih saya mah.
Mau dikata anak pesantren juga tetap aja gitu kan. Iya, jiper masih. Nih kata anak santri juga sambil berdoa gemuk gemeter juga. Akhirnya itu memang udah yang hari ke-23 kita pulang. Pas pulang itu sempat nanya gak ke warga yang ada di sana mengenai kejadian-kejadian mistis yang ada di sana tuh kenapa? Kita tuh cuma tahu pas hari terakhir kita mau, oke kita sempat keliling-keliling kan. Hari terakhir tuh si dosen bilang udah kita keliling-keliling pulau lah gitu. Udah mau pulang ini, udah kita satu hari ini kita singgah ke pulau-pulau lain gitu. Jadi si yang bawa kapal itu bilang memang rumah ini dia tahun 2000 dibangun gak selesai. Entah kenapa gak bisa selesai. Jadi setiap ada tukang, entah tukangnya jatuh, tukangnya paku. Jadi rumah ini gak pernah bisa selesai. Udah sempat ditempatin sama pemiliknya, gak betah. Pemiliknya nggak betah. Nggak betah. Ini tadi rumahnya emang mau tempat tinggal, tapi view-nya bagus banget bang, langsung pantai gitu. Itu udah 4 tahun, jadi begitu-gitu terus. Nah, kita kan tanya kenapa sih ketua di situ akhirnya mengizinkan kami tinggal di sana? Karena kita kan banyak orang, nggak ada tempat yang bisa menampung kami gitu sebanyak itu. Akhirnya ada satu rumah. Nah, berharap karena kami ini rata-rata anak santri, berharap rumah itu dingajiin, diiniin supaya bisa ditempatin lah. Iya, gitu. iya. Ternyata malah kami yang benar-benar jadi horor banget gitu. Nah, ketika saya kesurupan itu kan sempat nggak dikasih tahu nih bang, ya. Dikasih taunya pas kita udah pulang itu, dikasih taunya tuh saya itu ngomong, saya mengajak salah satu dari yang kita kemasukan itu untuk tinggal sama dia di situ, mau tinggal di situ. Nah mungkin pertama saya awalnya mau dibawa gitu, karena saya kan sering keluar ya, tapi nggak kena lah gitu istilahnya. Untung ya. Gagal. Tapi teman saya yang meninggal. Hah? 1,5 tahun kemudian meninggal teman saya bang. Oh, oke. Ini ada kaitannya? Ada kaitannya. Jadi nah saya tuh kan nggak pernah ketemu sama yang nolong saya, yang masangin saya jimat itu. Saya nggak pernah ketemu. Entah kenapa bapak itu nggak pernah mau ketemu saya. Nah ketahuan itu jadi 1,5 tahun kemudian 2006 ada salah satu teman saya yang kesurupan itu meninggal kan. Tadinya kita pikir meninggal sakit. Tadinya kita pikir gitu. Emang sakit gitu? Dia sempat sakit seminggu. Ternyata pas kesana ibunya tuh cerita, tapi saya nggak ikut ngelawat, saya nggak diajak sama teman-teman saya nggak diajak ngelawat. Udah kamu doain aja sih, nggak usah ikut lah gitu kan. Di sana ibunya cerita, jadi seminggu sebelum meninggal teman saya ini, dia tuh dimimpiin bang, disuruh balik ke pulau. Nah ibunya nggak tahu pulau mana, sedangkan dia pulau yang didatengin baru pulau itu. Jadi selama seminggu tuh dia nggak bisa tidur. Jadi sakitnya tuh karena setiap merem selalu ada yang ngegeret dia bawa ke pulau, minta ke pulau. Nah itu kan akhirnya teman saya yang datang mencari tahu kan, kok dibawa ke pulau. Balik lagi teman saya ini akhirnya ke pulau. Siapa nih yang cowok? Cowok ada 3 orang yang sempat survei, balik ke pulau mencari tahu kenapa teman saya kok bisa dimimpiin, sedangkan bapak yang nolong itu waktu itu bilang aman. Ternyata bapaknya 10 hari atau seminggu sebelum nenek meninggal ini, teman saya meninggal, udah meninggal bang. Makanya teman saya balik ke pulau itu mau nanya sama si bapak yang nolong kita, kan bapak itu ngejamin nggak kok, tenang aja, aman, masih bisa saya kendalikan. Bapaknya meninggal ternyata 3 hari setelah bapak itu, entah 3 hari atau seminggu bapak itu meninggal, si nenek itu disamperin mimpi. Tapi kami saya enggak tahu kenapa si teman saya yang entah di random, entah dapat frekuensinya atau gimana nya, saya nggak tahu lah itunya tuh si nenek. Karena emang anaknya diem terus, abis lulus belum dapat kerja, jadi mungkin lebih sering di rumah gitu, bengong gitu ya. Itu dari anaknya agak berisi badannya, sampai kurus, kata ibunya selama 7 hari itu kurus banget karena nggak bisa tidur, nggak mau makan, ketakutan aja. Tapi dia salah satu yang kesurupan. Salah satu yang kesurupan. Bukan si Lia? Bukan.
Oke. Kalau Lia itu emang sering kesurupan, jadi kayaknya di keluarganya udah dipasang, ada yang dibilang udah dipagerin lah istilahnya. Si Lia tuh udah dipagerin. Jadi karena udah sering kesurupan, si Lia ini udah dipagerin gitu loh. Almarhumah pada saat kesurupan itu kesurupan apa di sana? Yang nangis. Yang nangis. Yang nangis yang bet kata yang kesurupannya nggak berat-berat amat lah gitu loh. Yang berat kan saya sama Lia nih. Nah dia nggak yang berat. Nah teman saya tuh penasaran kenapa, karena kan mbak ibunya cerita dia si nenek apa yang meninggal ini, almarhum ini kan suka didatengin suruh ke pulau, balik ke pulau, dia nggak mau, kayak dipaksa gitu. Terus kan ditanya ibu pernah ke dokter, nggak pernah dibawa ke dokter, diperiksa dokter nggak kenapa-napa gitu, cuman mungkin kayak depresi, entah karena belum dapat kerjaan, tadi mikirnya gitu, depresi, jadi kayak halu gitu. Udah dikasih obat tidur sebentar, 10 menit 15 menit bangun nangis teriak, nggak mau. Dibawa sempat ada datang ustadz gitu ya, tutup pintu langsung kabur, dia masuk pintu dikunci, ketakutan, panas katanya. Waktunya kan emang cepet kan, waktu itu cepet, jadi dia itu seminggu lah katanya itu. Cepet sih. Cepet, jadi kan belum sempat pengobatan yang kayak gimana meninggal. Iya. Yang temen cowok yang survei itu dapat info kalau si almarhumah ini sakit itu dari mana? Kan ibunya cerita, jadi kita dapat info tuh udah meninggal. Kita dapat tuh, oh si ini meninggal nih. Kita kan tadinya nggak kepikiran bang meninggalnya kenapa, kita mikir kan dia meninggalnya sakit. Karena tapi sebelumnya kita tahu masa sih sakit orang nggak ada kabar-kabarnya. Kalau sakit kan minimal kita tahu lah info, oh, si Anu sakit nih. Iya. Soalnya kan kita taunya dia cuma belum dapat kerjaan aja. Kok tiba-tiba meninggal? Nggak ada sakit. Datanglah teman-teman saya. Datang, emang rumahnya di Parung sana gitu loh. Datengin terus ibunya cerita. Nah, cerita yang cowok-cowok ini yang tahu kejadian tahun 2004 itu mau ketemu si bapak dong. Kan bapaknya ngejamin. Katanya nggak ada apa-apa. Iya, paham. Cari, ternyata bapaknya udah meninggal. Jadi sebelum si nenek meninggal, bapaknya udah meninggal. Nah kita tuh mikirnya, apa iya karena si bapak udah meninggal nggak bisa mengendalikan, jadi salah satu akhirnya dari kita ditarik. Itu yang jadi misteri sampai sekarang ya. Nah rumah itu tuh bang, ternyata dari pas teman saya survei itu, ternyata tuh pas dicari tahu, sampai sekarang tuh pas teman saya survei itu rumah itu belum pernah bisa ditempatin. Jadi itu tanah itu kayak tanah keramat katanya. Sebelumnya tanah itu tanah kuburan, tapi kuburannya tuh bukan kuburan umum. Jadi kalau di pulau itu, kalau sekarang kan setiap meninggal katanya dikuburnya di pulau ada satu pulau khusus buat kuburan. Jadi siapa yang meninggal, jadi itu kayak jadi pemakaman umum. Nah sebelum keluar itu dijadiin pemakaman umum, nah tempat rumah kami tinggal itu dijadiin kuburan. Tapi kan orang zaman dulu kuburannya nggak ada nisan, yang ada nisan cuma 4-5 doang. Sisanya cuma dikasih kayak tanda batu atau kayu. Itu harusnya kan nggak boleh dibangunin tuh, harusnya. Cuman si yang pemilik tanah merasa dia pengen, karena view-nya bagus, dibangun rumah. Makanya setiap rumah itu tuh sampai itu tuh nggak bisa jadi, nggak pernah bisa selesai. Ada aja gitu ya. Karena udah 3 kali ganti tukang, itu tukangnya tuh ada yang jatuh kakinya patah, terus ada yang paku. Jadi si tukangnya juga nyerah. Jadi penasaran mau ke sana. Tukangnya juga nyerah gitu. Iya, apakah masih? Nggak tahu deh, kita udah nggak tahu. Akhirnya tuh saya berpikir, aduh saya nggak mau lagi ke sana gitu. Iya. Kalau ke pulau masih mau, cuman untuk menyampari rumah itu saya agak takut gitu. Bagaimanapun kan saya punya kaitan di sana kan. Iya. Punya kaitan di situ. Pernah ke sana lagi nggak? Khususnya ke pulau itu aja gitu, nggak ke rumah? Udah nggak pernah? Nggak mau. Wow. Pernah diajak saya nggak mau. Iya, karena kan aku juga pernah main ke dan setiap pulau itu ya benar jaraknya itu deket-deket. Nah, aku penasaran. Saya tuh pernah balik tuh kayak ke Pulau Bidadari, pulau-pulau biasa lah gitu ya. Tapi nggak mau ke pulau lagi. Batu pulau itu bagus, paling padat penduduknya. Sekolahnya paling bagus di situ. Karena setahu saya juga itu kan pulau singgah sebelum ke pulau mana? Iya, pulau Untung Jawa. Gitu. Jadi kan memang mendekat kan. Temen saya tuh sempat datang ke sana yang nggak ada ininya ya. Udah bangun banyak cottage scene katanya. Iya. Enggak, saya nggak mau. Nggak, makasih saya bilang. Iya. Saya ngeri aja gitu. Maksudnya nggak deh gitu. Saya nggak cukup gitu. Maksudnya enggak lah.
Karena itu aja dah dengar cerita itu ternyata harusnya rumah itu nggak dibangunin, dan kita tuh mikir harusnya emang kita nggak di sana gitu loh. Dan emang harusnya saya nggak ke sana, harusnya saya emang nggak ke sana. Sebilang kenapa saya ditutupin cerita itu yang sebenarnya? Kata saya kan sempat ketemu lagi sama teman-teman emang ya. Kenapa kalian waktu itu nutupin cerita sebenarnya? Karena kan saya kesurupan tuh nggak diceritain semuanya bang. Kalau saya jadi yang masuk ke saya tuh minta tumbal itu. Asal ada satu orang ditinggal di sana. Kalau mau selamat. Tapi si orang pintarnya itu menjamin bahwa akan baik-baik aja. Dan yang bikin saya aneh juga misteri sampai sekarang, kenapa orang yang nolong saya tuh nggak pernah mau ketemu saya? Selama saya di sana tuh saya mau ucapin makasih gitu ya, nggak mau. Sampai 23 hari itu nggak, sampai hari terakhir pun dia nggak mau ketemu. Ada kan, kita kan waktu itu kan karena Agustus kan suka ada lomba 17 Agustus waktu itu ya. Kebetulan ada momen 17 Agustusan lomba tuh rame di sana. Bapak itu ada. Temen saya bilang, kita nyamperin tuh bapak itu. Saya nyamperin, bapak itu langsung kayak kabur, menghindar. Wah. Itu masih sampai sekarang saya tanya kenapa sih gitu loh. Saya nggak tahu kenapa bapak itu menghindari saya. Jadi pokoknya cuman bapak itu mau ketemu yang lain mau, tapi di saya nggak mau. Cuman di saya dia nggak mau ketemu, sampai dengan ya itu tadi dia meninggal pun saya juga nggak bisa berterima kasih langsung. Itu sampai sekarang jadi misteri juga buat saya gitu pribadi. Wow. Karena yang seremnya dibilang tuh kenapa nggak dijadikan, takutnya nanti kalau ada apa-apa kamu tuh kena mental gitu, kayak yang merasa bersalah. Kayak teman saya meninggal pun kan saya akhirnya nggak boleh didatengin ke sana karena peristiwa itu tuh akan membangkitkan kenangan memori yang lo tuh nggak tahu kejadian sebenarnya sih gitu. Banyak hilang ingatan gitu nggak. Jadi saya tuh teman-teman tuh yang udahlah nggak usah dibahas gitu. Paham. Jadi pas udah ketahuan cerita-cerita itu tuh pas udah kejadian setelah si teman saya meninggal tuh mulai ketemu tuh diceritain. Jadi ada banyak kejadian teror. Saya sih merasanya abis itu aman aja bagi saya. Ternyata sebenarnya nggak aman. Ternyata saya tuh yang nggak sadar. Sayanya yang nggak sadar kalau saya sering ke dermaga. Iya. Udah 5 kali sampai teman saya, lo nggak sadar kan kita bangun tenda itu buat lo katanya. Lo tuh pergi tengah malam. Kayak linglung aja gitu ya. Lo jalan aja. Berdiri berjam-jam di depan dermaga. Gue ngeri nanti lo ke ini nyemplung ke sana, serem. Tapi aku pakai kerudung. Setiap keluar pakai kerudung. Serem banget gitu loh. Itu tuh yang akhirnya teman saya bilang, waduh. Untungnya yang teman saya yang ini ditelepon bapaknya, disuruh ini setiap saya bangun bisa. Ya ini ya, kalau misalkan lebih seru lagi sebenarnya kalau kita ajak Mas Galuh ya untuk melukis. Arwah ya, sosoknya ya kayak gimana sih, sosoknya itu kayak gimana sih. Wow. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak. Waktu Mbak pakai jimat ya dibilang artinya jimat lah ya segala macam. Pas dilepas itu ada perbedaan hawa gitu, ada gak? Apa yang dirasakan pas dilepas sama pas masih di kepala? Pas dilepas itu kan zuhur ya, jadi pas dipakai itu tuh emang agak aneh sih. Badan tuh pas masih dipakai tuh masih sakit banget. Kepala saya sakit. Yang saya penasaran tuh di sini, kan di sini tuh dipasang, ini kan hitam, pita hitam, bukan pita sih, kayak kain hitam. Di dalamnya tuh ada kertas, tapi ada tulisan. Kayak, nah tapi saya nggak boleh buka. Jadi ketika saya buka, maksudnya udah saya pasang, teman saya yang harus bukain, langsung dilipat. Harus dikembaliin ke bapak itu. Jadi pas buka, jadi dipastiin ada satu orang yang harus mastiin, teman-teman saya harus mastiin bahwa itu tidak boleh dibuka. Jadi teman saya minta banget, Sin tolong jangan dibuka. Sampai hari itu saya nggak ngajar, di hari itu saya nggak ngajar. Hanya demi supaya jangan dibuka sampai zuhur. Jadi istilahnya sampai, karena itu Jumat, sampai selesai sholat Jumat. Jadi ketika kamar mandi tetap dipakai. Nah, ketika dibuka itu kan kain hitam yang dilipat 2 terus dimasukin ada entah kertas tapi kayak ada gerjel-gerjel gitu loh. Kayak ada butiran-butiran kayak butiran-butiran beras, tapi saya nggak tahu apa itu beras bukan, tapi ada gerjel-gerjel gitu. Kerasa. Kotak gitu. Ini bisa berasa sih gitu.
setengah mati saya penasaran banget sebenarnya gitu ya. Terus teman saya bilang, jangan mengikuti rasa penasaran karena rasa penasaran itu kadang suka menjerumuskan katanya. Betul, benar juga. Iya, maka jangan ikuti penasaran. Kok kalau kita udah nurut aja deh gitu. Yeah. Setelah kejadian itu tuh kita udah nggak mau ikut lagi rasa penasaran. Langsung dibuka, dan buka itu nggak bisa buka sembarangan bang. Jadi dipegang sini, harus ada yang buka, ditahan ini, terus habis itu langsung dilipat. Dan saya nggak boleh ngelihat. Teman saya pun nggak boleh ngelihat. Digulung, terus dikasih kantong putih, itu harus dikembalikan. Semua mati itu penasaran banget ya. Itu tuh ya kadang apa sih buka di kamar mandi gitu rasanya ya, megang gini. Tapi pas udah dibuka, badan saya tuh langsung enak. Perbedaannya itu ya. Yang tadinya tuh masih agak sakit gitu ya. Ya karena kan saya berpikirnya sakitnya karena dipegang cowok. Tapi pas dibuka, udah cowok-cowok pulang saat Jumat dibuka, itu langsung apa ya, kayak ada beban perasaan yang tadinya mengkhawatirkan tuh hilang. Makanya teman saya bilang, coba deh ngomong suka mati lagi. Sudah gak ada perasaan apa-apa lagi. Karena bapak itu yang bilang, emang gak ada apa-apa lagi. Tapi ternyata kejadian itu ada, tapi gak membahayakan. Cuman kayaknya saya diajak ke sana, tapi nggak bisa, nggak tahu apa ada perjanjian si bapak itu dengan ininya. Itu dia tuh. Karena kan bapak itu bilang nggak apa-apa, akan saya tangani. Nah, cuma kenapa bapak itu mau ketemu saya gitu? Sampai sekarang tuh kita juga nggak pernah tahu. Dan saya nggak pernah tahu bentuk bapak itu kayak gimana. Nah, kata teman saya cuma dibilang ini, bapak itu pas datang pakai baju hitam-hitam. Dia juga pakai ikat kepala katanya. Dia kayak jawara gitu, pakai baju hitam, kayak baju silat kata teman saya, terus dia pakai sini sama. Dan cuman saya yang dipakein pita itu. Gak tau kenapa cuman saya yang dipakein. Yang lainnya udah diobatin udah gitu. Nah, teman saya bilang ini kayaknya yang gangguin cowok-cowok itu yang si Putri itu. Oke. Sosok Putri ini pernah ada ngasih tahu gak ini sosok rambutnya apa? Panjang. Jadi nggak tahu ya, mungkin kalau istilahnya latar belakangnya gitu. Nah itu nggak tahu, karena emang dia udah penunggu pulau. Jadi si orang-orang itu bilang memang Putri itu penunggu pulau. Jadi kayak urban legend banget. Jadi siapapun di sana akan tahu siapa itu Putri. Putri itu akan memperkenalkan dirinya. Saya pas kesurupan dia bilang, oh nama saya Putri. Saya udah lama di sini, saya mau ngajak main. Jadi dia selalu memperkenalkan diri. Jadi kita tahu itu Putri karena si makhluk itu memperkenalkan dia namanya Putri. Kayak urban legendnya di sana. Dan nah yang kita nggak tahu sosok siapa yang masukin saya itu siapa. Apakah memang yang dari tanah keramat itu yang saya sih menyesalnya itu teman saya meninggal sebelum itu kita yang teman saya mungkin ya emang udah takdirnya salah satu di antara kita. Karena kan dia minta salah satu di antara kami harus menemani dia. Itu. Tapi ya apapun yang terjadi, yang penting kita doain semoga almarhumah diterima di sisinya. Tapi setelah kejadian itu saya lebih sensitif bang. Oke, berarti akan ada cerita lagi mungkin ya sepertinya dari Mbak Cindy. Tapi tahan dulu aja Mbak Cindy. Next kita undang lagi Mbak Cindy. Dan kalau teman-teman pengen kita undang lagi Mbak Cindy, silakan ditulis di kolom komentar. Nah, penutup Mbak Cindy, boleh kasih pesan mungkin ke teman-teman. Tadi bagus banget tuh quotes-nya ya. Rasa penasaran itu akan justru menjerumuskan. Jangan pernah mengikuti rasa penasaran. Karena rasa penasaran itu bisa menjerumuskan. Itu tagline teman saya sampai sekarang saya pegang. Iya, itu bagus banget. Karena jujur aku orangnya penasaran. Penasaran banget. Iya. Itu dari situ saya akhirnya mikir bahwa kalau kita lihat film horor kan gitu ya, kejadian itu karena penasaran. Dan itu makanya saya bilang sama teman, kamu tuh nggak akan bisa bikin saya penasaran karena saya sudah berpegang pada kata-kata itu. Betul. Karena justru rasa penasaran itu bikin kita menjerumuskan. Betul sekali. Jadi luntur juga nih gue pengen tahu ke sana ya kan. Tapi boleh Mbak, pesannya boleh ke teman-teman. Kalau misalnya kita numpang ke tempat siapapun gitu ya, entah kita ada proyek KKN atau apa, satu kita ikutinlah adat istiadat di sana, kultur budaya di sana itu diikutin. Kedua, tadi jangan mengikuti rasa penasaran.
untungnya kan kami di sana tidak melanggar apapun sebenarnya. Untungnya kita nggak melanggar apapun, tapi memang tempat itu gitu yang memang yang bukan kami yang salah, tapi kan kebanyakan orang kita nurut aja, itu harusnya ikutin gitu loh. Dan untungnya kami memang mengikuti setiap aturan, bahkan rasa penasaran saya pengen tahu tentang jimat itu aja saya tahan. Dan saya nggak tahu kalau misalnya saya penasaran itu mungkin ada kejadian lebih besar. Iya, benar. Itu saya pegang kata teman-teman saya itu yang bilang jangan mengikuti rasa penasaran, karena rasa penasaran itu sangat amat bisa menjerumuskan kamu. Oke. Kalau dari aku bukan pesan ya, tapi lebih sama nih, penasaran juga. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama almarhumah ketika di sana? Kan nggak ada yang tahu. Iya, dia tuh diam banget Bang. Itu dia. Oke, cukup. Nggak ada yang tahu di sana. Cukup. Karena dia nggak pernah cerita. Iya. Oke, mungkin untuk video kali ini gue rasa cukup ya. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mbak Cindy izin pamit. Bye.